Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini atas cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di mana di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong menyertai setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, membawa pujian sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bertata di ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku
hormat, segala syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membesarkan nama Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Karena kita percaya hanya Dia yang kita muliakan dan yang kita tinggikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita sudah bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Dan saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu ya Tuhan. Sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna Tuhan, yang pernah kami alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu ada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta kasih Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah memandang kami Tuhan dalam segala kesalahan kami, tapi Engkau memandang kami Tuhan dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang ditaburkan kepada kami Tuhan mampu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom,
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada di rumah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini merupakan lanjutan dari khotbah saya minggu lalu, yaitu tentang 10 orang kusta. Ya, di situ diceritakan ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Lukas menulis ketika Yesus mendengar 10 orang kusta ini berteriak, Yesus memandang mereka dan Yesus katakan, "Pergi dan tunjukkan diri kalian ke imam-imam." Dan selanjutnya ketika mereka pergi, sementara mereka di tengah jalan, mereka melihat bahwa tubuh mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Ketika mereka melihat tubuh mereka sudah tahir, maka yang 9 orang ini lanjut dari tengah jalan itu menghadap imam-imam, tapi yang 1 orang langsung dia balik kembali menemui Yesus, mengucap syukur, memuliakan Tuhan yang sudah menyembuhkan dia. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan menjadi yang terbaik dari yang baik. Dari kisah yang sudah kita baca ini Bapak Ibu, saya bisa memberikan 2 golongan atau 2 kelompok dari 10 orang kusta yang sudah mengalami kesembuhan atau yang sudah menerima mujizat di dalam kehidupan mereka. Kelompok yang pertama adalah 9 orang kusta yang sudah menerima kesembuhan. Ketika mereka sembuh, mereka menghadap imam, setelah itu udah ngacir Bapak Ibu ya. Mungkin mereka lari untuk menemui keluarga mereka, bersuka cita bersama teman-teman mereka. Dan 9 orang ini adalah orang Israel sendiri. Mungkin mereka berpikir, ya kita kan orang Israel, orang Yahudi, kita ini kan umat pilihan Allah, udahlah. Jadi mereka menganggap remeh, ya sama-sama Tuhan Yesus juga kan orang Yahudi. Jadi udah mereka nggak ingat lagi untuk kembali kepada Yesus. Mereka menikmati kesembuhan itu, menikmati pertolongan Tuhan itu. Kalau saya berikan penilaian kepada 9 orang kusta ini, mereka itu termasuk orang-orang baik. Karena mereka minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada orang-orang pintar, bukan kepada dukun. Ya, mereka tahu bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Jadi mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, termasuk baik. Dan ketika Tuhan juga perintahkan mereka untuk menemui imam-imam, ya mereka enggak menolak, mereka langsung pergi, termasuk baik. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan inginkan kita enggak hanya sampai di tahap baik. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah yang menemui ini? Kalau sekedar baik, banyak Bapak Ibu, pasaran. Tapi Tuhan inginkan kita bukan hanya sekedar baik. Kita lihat dunia ini selalu menuntut yang terbaik. Di atas rata-rata. Perusahaan akan mencari karyawan, mencari staf, bukan hanya sekedar baik. Tapi yang lebih, yaitu yang terbaik. Profesional di bidangnya. Kita lihat dunia pendidikan di Indonesia ini juga menaikkan level atau standar pendidikan. Kalau zaman saya
Kalau kita udah dapat 6, berarti di rapot kita itu udah nggak warna merah lagi gitu ya. Karena angka 6, nilai 6 waktu itu zaman saya itu sudah baik. Tapi sekarang ini kita lihat, jangankan angka 6 Bapak Ibu, angka 7 aja udah buruk. Merah Bapak Ibu. Nggak sesuai dengan KKM yang ditentukan. Paling tidak 7,5 atau 7, berapa baru sesuai dengan standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau saya bisa menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen juga banyak seperti 9 orang kusta yang sudah menerima kesembuhan ini. Seringkali kita berpikir kita ini kan umat pilihan Tuhan. Ya kita ini kan sudah dibenarkan. Akhirnya kita terlalu manja. Kita terlalu cengeng. Dan akibatnya kita meremehkan. Kurang menghargai pengorbanan Yesus. Kurang menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan atau limpahkan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tingkatkan kerohanian kita, enggak hanya sampai kepada tahap yang baik. Tapi kita lanjutkan terus, karena kekristenan itu adalah satu pertumbuhan. Ya, kita bertumbuh, berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah yang banyak dan sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan tentukan untuk kita miliki atau kita raih di dalam kekristenan kita. Sebabnya jangan sampai berhenti di tahap baik. Banyak orang ketika udah dibaptis, dia sudah merasa cukup, udah pelayanan, udah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, sudah berhenti. Enggak Bapak Ibu, tapi terus semakin meningkat, semakin maju. Enggak hanya cukup menjadi baik, tapi yang terbaik dari antara yang baik yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua itu, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kalau saya bisa artikan jangan serupa dengan dunia, ya serupa dengan dunia ini berarti pasaran gitu ya. Ombyoan banyak Bapak Ibu. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita lihat semakin meningkat gitu ya, apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, dari yang baik terus meningkat, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik, meningkat, melakukan yang berkenan di hati Tuhan, setelah itu dan yang sempurna. Artinya mengalami pertumbuhan. Ketika kita menjadi hidup baru, enggak hanya hidup baru setelah dibaptis itu dan selesai, enggak. Tapi menghidupi hidup baru itu setiap hari dan setiap saat. Yang kedua saya lihat dari kelompok pertama ini, 9 orang kusta yang sudah disembuhkan ini, mereka itu hanya berhenti pada titik mujizat atau kesembuhan yang sudah mereka terima. Bapak Ibu, saya butuh mujizat. Kita memerlukan mujizat Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa mujizat itu tetap ada dan tetap berlaku. Gak salah kita menanti kesembuhan. Gak salah kita membutuhkan yang namanya mujizat. Tapi kita lihat 9 orang kusta ini hanya berhenti kepada mujizat. Setelah terima mujizat itu mereka juga udah goodbye dengan
Yesus. Kita lihat, mujizat itu bukan segala-galanya Bapak Ibu. Lazarus mengalami mujizat yang begitu besar. Mati, sudah dikubur, sudah busuk karena 4 hari berada dalam kuburan. Dibangkitkan oleh Yesus, hidup kembali. Tapi kita lihat mujizat yang diterima oleh Lazarus itu tidak membuat dia semakin melekat kepada Tuhan. Kita lihat hanya berhenti. Alkitab tidak mencatat lagi ada satu hal yang luar biasa, iman pengiringan Lazarus ketika dia dibangkitkan dari orang mati. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mujizat yang terbesar bagi kita umat manusia adalah ketika kita menerima anugerah. Kita diselamatkan oleh Yesus. Itulah mujizat yang terbesar. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti pada titik yang namanya mujizat, berkat atau pertolongan. Tapi sebenarnya ini menjadi pendorong. Ketika kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh habis-habisan rela melakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi 9 orang kusta ini hanya berhenti pada titik baik, enggak meningkatkan rohani sampai kepada level yang terbaik atau di atas rata-rata yang diinginkan oleh Yesus di dalam kehidupan mereka. Kelompok yang kedua ini adalah orang yang disembuhkan, yang satu orang Samaria yang sudah menerima kesembuhan. Saya mendapat banyak pelajaran dari orang Samaria ini Bapak Ibu. Ya kita lihat ketika dia lihat sembuh, badannya bersih kembali. Dia langsung balik menemui Yesus. Padahal dia orang Samaria. Ya, Alkitab mencatat bahwa orang Samaria dengan orang-orang Yahudi itu sebenarnya tidak ada hubungan gitu ya. Orang Samaria itu orang asing bagi orang Israel. Orang Samaria dengan orang Israel itu beda, baik tradisi, baik agama mereka. Ya kalau saya pikir Bapak Ibu, walaupun orang Samaria ini enggak balik memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Yesus pada waktu itu udah lumrah. Ya karena ya memang ya enggak ada hubungan kok. Dia kan orang asing. Tapi kita lihat orang Samaria ini memiliki hati yang tahu berterima kasih. Dia mungkin menganggap ya saya ini orang asing. Orang yang enggak dianggap, enggak punya hubungan dengan orang Yahudi. Dia sadar sebenarnya dia enggak layak ditolong, enggak layak menerima mujizat itu. Itu sebabnya dia kembali lagi menemui Yesus untuk berterima kasih atas mujizat yang dia sudah terima di dalam kehidupannya. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Seringkali kita orang-orang percaya kepada Yesus karena sudah lama melayani, sudah lama mengiringi Yesus, kita menjadi sombong rohani. Dan kita kadang kurang kepekaan untuk menyenangkan, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita lihat orang Samaria ini begitu luar biasa. Dia tidak hanya berhenti pada level yang namanya baik.
Dia juga tidak berhenti pada titik sudah menerima mujizat. Tapi dia semakin tingkatkan keintimannya, kedekatannya dengan Yesus. Itu sebabnya dia kembali lagi untuk datang mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-15 dikatakan, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Indah sekali Bapak Ibu. Dia mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, tapi dia juga menikmati satu keintiman yang tidak dialami oleh 9 orang kusta yang lain. Dengan kerendahan hati, dia tidak hanya sekedar untuk datang atau setor muka kepada Yesus, tapi dengan suara yang nyaring. Ya, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menyembah Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus atas apa yang dia sudah terima, yaitu kesembuhan. Tubuh yang sudah tahir dari penyakit kusta itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, 9 orang ini memang sembuh. Tapi hanya sekedar tubuh jasmani yang pulih. Kusta yang tahir. Tapi begitu luar biasa dalam ayat yang ke-19. Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata kepada orang itu atau orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu. Orang Samaria ini bukan hanya sekedar menerima pemulihan atau kesembuhan terhadap tubuh jasmaninya. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus melihat ada iman yang besar dalam kehidupan orang ini. Dan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang meningkatkan rohani kita, iman kita kepada Yesus. Saya sangat diberkati dengan pernyataan yang dibuat oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Biarlah kerinduan atau hasrat yang besar seperti ini gereja Tuhan juga miliki pada akhir zaman ini. Paulus enggak mengatakan setelah aku mengenal Dia, aku melihat kemuliaan, aku dipermuliakan, aku menikmati kelimpahan berkat-berkat, mujizat setiap hari. Enggak. Tapi dia mengatakan setelah aku memiliki kerinduan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dia juga merindukan satu persekutuan di dalam penderitaan dan juga di dalam kematian Yesus. Ini semua berbicara tentang hal-hal rohani, perkara-perkara kekal, perkara-perkara sorgawi. Paulus matanya enggak membelalak atau hanya melihat perkara-perkara yang sementara, perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tapi dia mulai fokuskan hatinya, condongkan hidupnya
untuk lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan. Enggak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi dia juga mau bersekutu. Bahkan di dalam penderitaan, dalam kematian Yesus. Supaya hidupnya, dagingnya menjadi satu korban untuk mempermuliakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terus membawa hidup kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Jadilah yang terbaik dari yang baik. Karena kalau hanya sekedar baik, itu pasaran. Banyak ditemui. Tetapi ketika sudah sampai mencapai kesetiaan, kesempurnaan, Alkitab sendiri mengatakan, siapa yang bisa menemukannya? Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita mulai melihat kepada diri kita sendiri, ke dalam hati kita. Apakah kita sudah berhenti pada tahap baik saja? Gak ada hasrat lagi untuk lebih meningkat sampai menuju kepada yang terbaik itu. Saya ajak semua Bapak Ibu yang di rumah, buka hati kita, kita datang di hadapan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, ini hati kami. Tuhan yang menilai, Tuhan yang mengoreksi setiap hati kami. Kalau mungkin saat-saat ini iman kami, kerohanian kami sudah mandek pada tahap hanya baik. Ataupun mungkin selama ini kalau kekristenan kami hanya melihat dan mencari mujizat, berkat-berkat secara jasmani. Tuhan kiranya luruskan hati kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami juga meningkat. Kami menjadi yang terbaik dari antara yang baik. Kami berusaha supaya iman kami, rohani kami di atas rata-rata. Sehingga kami menjadi cakap. Kami mampu melawan musuh kami yang begitu gencar, yang ingin mempengaruhi, yang ingin menggoda iman kami. Tuhan Yesus menolong semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya rohani kami semakin meningkat pada akhir zaman ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Tuhan yang menggerakkan hati kami untuk kami lebih lagi memberi hidup ini semakin sungguh-sungguh melekat, mengasihi dan mencintai Tuhan. Lebih dari harta, lebih daripada kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang memberkati kesehatan, kekuatan, limpahi setiap rumah tangga dengan kerukunan, damai sejahtera melimpah dalam setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Usaha pekerjaan, mata pencaharian kami, Tuhan yang juga buat berhasil. Tuhan juga yang mencukupi. Kami yang kekurangan, kami percaya Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Biar kami juga semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kami tetap setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Kami tetap berdoa dan menyerahkan
buat bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya, Sidoarjo juga Tuhan yang tolong. Topang mereka, berikan hikmat akal budi. Kami menyerahkan juga para medis yang menangani korban COVID-19 yang masih banyak terbaring di rumah sakit. Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan lewat alat-alat medis, obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan berkati untuk mendatangkan pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita buka hati kita, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Shalom Jemaat GPWS Siloam Pondok Chandra, saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah tengah minggu ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. Dan untuk ibadah raya Minggu 7 Juni 2020 disertai dengan perjamuan kudus diadakan secara online melalui channel gereja kita yaitu GPWS Siloam Pondok Chandra. Dan gereja mengajak jemaat untuk terus berdoa bagi kebaikan bangsa dan negara dari pandemi COVID-19 ini. Sekian pengumuman dari gereja kami, Tuhan Yesus memberkati.